alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al-ayah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jamaah apa ini namanya? Jamaah sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib yang mudah-mudahan kita semua masih terus mendapatkan limpahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mulai hari ini dan untuk seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam suatu rangkaian ataupun kemasan kajian Islam yang insya Allah ini akan membuat kita akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan juga akan lebih menanamkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditugasi oleh Ketua DKM dengan materi tarikh atau menceritakan tentang beberapa sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabat Nabi, baik yang sudah terkenal ataupun yang belum masyhur ataupun yang belum dikenal oleh kita. Tujuannya adalah agar apa nanti yang akan disampaikan ini dapat dijadikan suri tauladan bagi kita, bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini dalam melaksanakan hamba pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini membuktikan akan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana begitu sangat antusias dalam menjalankan kehidupan baik bersosial masyarakat ataupun dalam melaksanakan ibadahnya. Ini semua sengaja DKM kemas dalam sebuah kajian Islam yang mudah-mudahan sekali lagi itu dapat ditauladani oleh kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, penyaji akan mencoba untuk menyampaikan beberapa nama sahabat yang memang mungkin masih asing di telinga kita, yaitu diantaranya adalah ada sahabat Abu Lubabah dan sahabat Abu Dardah. Sahabat Abu Lubabah ini merupakan sahabat Nabi yang memang tidak mengikuti dalam perang Badar, karena ditugaskan oleh Rasulullah ketika terjadinya perang Badar. Abu Lubabah ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman kota Madinah pada saat itu. Karena memang hampir semua tentara, hampir semua umat Islam yang laki-laki itu pergi ikut berperang dengan Rasulullah, dan tugas Abu Lubabah adalah menjaga keamanan kota Madinah yang pada saat itu ditinggal oleh semua laki-lakinya. Jadi ketika ada sesuatu event, maka jangan pergi semua, ada satu yang harus menjadi penjaga gawang. Jadi kalau pemain bola jangan 11 orang maju semua,
nanti gawangnya kebobolan. Harus ada satu orang sebagai penjaga gawang. Kebetulan pada saat itu yang ditugaskan sebagai penjaga gawangnya adalah Abu Lubabah. Beliau adalah merupakan sahabat Rasulullah dari golongan Ansor yang memang asli daripada penduduk Madinah. Akan tetapi itu sekilas profil daripada Abu Lubabah, dan beliau beristrikan namanya Khonsah atau bisa dipanggil juga dengan Hansah. Dalam hal ini nanti yang akan dipetik adalah bukan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah, tapi nanti ada sahabat yang harus kita tauladani supaya kita menjadi lebih istiqomah dan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadahnya nanti. Baik, kita mulai saja. Diceritakan bahwasanya Abu Lubabah ini bertempat tinggal di kota Madinah yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan seseorang yang fakir atau miskin, bahkan yatim. Dulu antara rumah orang yang mampu dengan rumah orang yang tidak mampu itu sungguh sangat mencolok perbedaannya. Kalau sekarang bisa dibedakan tidak? Antara yang mampu dengan antara yang tidak mampu. Bisa dibedakan tidak? Hampir semua sama. Kalau dulu benar-benar merasakan lapar itu ya sampai perutnya diganjel dengan batu, saking tidak ada untuk yang dimakan. Kalau sekarang tidak ada orang yang merasakan lapar kecuali mereka sedang berpuasa. Kalau dulu yang namanya kurang mampu itu pakai baju tambalan. Kalau sekarang soyak sedikit ya sudah jadi keset. Bukan hanya orang kaya, saya yakin orang yang kurang mampu juga begitu, nggak ada yang pakai tambul sulama. Wah, soalnya digawe-gawe jadi yasker. Sama takang dengkul digunting ting selawer. Nah, gitu. Jadi kalau dulu sangat mencolok sekali perbedaannya. Dan kebetulan Abu Lubabah ini rumahnya berdekatan dengan orang miskin yang bisa dikategorikan yatim atau sebatang kara. Tidak ada orang lain selain dirinya. Dan yatimlah sebatang kara. Dulu perbedaannya adalah kalau rumah orang kaya itu semacam sahabat Abu Lubabah ini beratapkan genteng. Kalau orang yang kurang mampu atau miskin itu rumahnya tidak ada atap. Jadi cukup kotak persegi saja. Nah, kebetulan atapnya itu adalah pohon kormanya Abu Lubabah yang ada di samping rumahnya. Jadi kalau ini rumahnya si miskin, ini rumahnya Abu Lubabah, di sininya ada pohon korma yang kebetulan dahannya itu masuk ke rumah orang miskin tersebut. Jadi itulah tempat perlindungannya. Di tempat ngaube ning pelapai pohon korma milik Abu Lubabah. Dan setiap hari makannya itu adalah jatuhan buah korma yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi setiap kali buah korma itu jatuh ke dalam rumahnya, dia makan. Sehingga suatu ketika Abu Lubabah ini mengetahui bahwa si anak itu setiap hari makan buah kurma miliknya. Maka Abu Lubabah ini marah. Bagaimana marahnya? Otomatis dia tidak mau buah kurma yang jatuh di rumahnya si miskin ini dimakan. Ketika dia makan, suruh mengembalikan. Gimana rasanya orang miskin tadi? Sungguh sangat sedih.
Dan hal ini terjadi terus berulang-ulang sehingga si miskin tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah. Suatu ketika si miskin ini bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, iya saya memang setiap hari makan buah korma milik Abu Lubabah yang jatuh ke dalam rumah saya. Dan Abu Lubabah itu melarang saya untuk memakannya." Maka Rasulullah pun ketika itu langsung memanggil Abu Lubabah dan Abu Lubabah membenarkan hal itu. "Ya, saya memang benar anak ini memakan buah korma saya yang kemudian saya larang. Karena buah itu walaupun jauh ke dalam rumahnya tapi masih milik saya." Kemudian si anak itu dimarahin oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kamu jangan sekali lagi makan buah korma milik Abu Lubabah." Kemudian bersedih si miskin ini, si yatim ini dengan menceritakan perihal dirinya. "Ya Rasulullah, saya ini hidup sebatang kara." Karena memang pada saat itu Rasulullah belum tahu siapa sebenarnya si miskin itu atau si yatim itu. "Saya ini sebenarnya hidup sebatang kara yang tidak ada orang tua dan saudara. Ini rumah hidup sendiri, tidak ada yang menafkahi dan tidak ada yang memberi makan. Dan satu-satunya yang saya makan adalah buah korma milik Abu Lubabah yang jatuh ke dalam rumah saya." "Kamu yatim?" kata Rasulullah. "Ya Rasulullah," kata si yatim tadi. Kemudian ya Rasulullah menawarkan, setelah mendengar ceritanya si yatim itu menawarkan kepada Abu Lubabah, "Ya Abu Lubabah, maukah kamu kurma yang ada di halaman rumahmu yang dahannya masuk ke dalam rumah si yatim ini diganti oleh Allah di surga, yang nanti buah kurma kamu luasnya 100 tahun kamu tidak akan sampai untuk mengelilinginya?" "Apa ya Rasulullah?" kata Abu Lubabah. "Kamu punya kurma ini, pohon kurma ini ditukar oleh Allah nanti di surga yang luasnya 100 tahun kamu ketika mengelilinginya tidak akan sampai. Tapi ya Rasul, pohon korma ini cuma satu-satunya milik saya." Biasa, itu namanya penolakan yang halus. Intinya tidak mau. Si Abu Lubabah ini tidak mau menukar pohon kormanya dengan pohon korma yang ada di dalam surga yang luasnya 100 tahun tidak akan sampai dalam mengelilinginya nanti di surga, diganti oleh Allah. "Kamu nggak mau Abu Lubabah?" "Maaf ya Rasul, bukan saya tidak mau. Pohon korma ini cuma satu-satunya harta kekayaan saya." Biasa begitu ya. Biasa begitu. Jadi ya udah kalau begitu. Nah, suatu ketika ceritanya Abu Lubabah dan Rasulullah itu didengar oleh yang namanya sahabat lain yang bernama Abu Dardah. Mendengar ceritanya Rasulullah itu dengan Abu Lubabah, Abu Dardah sangat terkejut dan langsung menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah, benarkah apa yang sampean sampaikan ke Abu Lubabah itu?" "Ya benar." "Memang kenapa Abu Dardah?" "Bolehkah itu diambil oleh saya ya Rasulullah?" "Oh, kamu mau?" "Ya Rasul, benar. Kalau kamu mau, tidak ada kebaikan untuk
orang yang mau berbuat baik. Maksudnya tidak ada kebaikan yang tidak ditawarkan oleh orang lain. Jadi siapa saja boleh. Bukan hanya penawaran itu berlaku kepada Abu Lubabah, tapi juga berlaku kepada orang lain. Kalau kamu mau, silahkan. Jadi setelah Rasulullah mengizinkan bahwa kurma yang ada di depan rumah Abu Lubabah ketika diberikan kepada si yatim tadi akan ditukar oleh Allah dengan kebun kurma yang luasnya 100 tahun di surga tidak akan sampai untuk dikelilingi, maka Abu Darda pun menghampiri Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, sampean kenal dengan saya? Oh pasti. Siapa orang yang gak kenal sampean Abu Darda? Sampean kan orang yang memiliki kebun kurma sangat luas di kota Madinah ini. Sampean punya kebun buah kurma yang pohonnya itu sejumlah 600 pohon di kota Madinah milik Abu Darda. Abu Darda ini adalah pemilik kebun kurma di Madinah dengan jumlah pohonnya 600 pohon. Luasnya ambannya kayak ngapa ngono ya sekarang? Lah 2 hektar. Iya 2 hektar lebih. Tanahnya subur, di tengah kebun kurma itu ada sumber mata airnya. Jadi itulah yang menyebabkan kebun kurma milik Abu Darda sangat subur, karena di dalam lingkungan kebun kurma itu ada sumber mata air. Nah, kalau sampean tahu siapa saya, kata Abu Darda, sekarang begini, bagaimana kalau kebun kurma saya yang ada di Madinah dengan isinya 600 pohon plus dengan sumber mata airnya, saya tukar dengan pohon kurma sampean yang ada di rumah ini. Kaget beli kira-kira Abu Lubabah. Oh sampean mah bodoh bah, aja guyonan enggak? Biasa begitu kan? Aja guyonan Abu Darda. Ya pada karone motor butut ditukar karo NMAX. Oh guyonan sampean gitu. Atau mungkin ngecek saya sampean gitu. Oh Abu Darda lagi ngecek saya sampean. Masa pohon kurma kita siji ditukar karo kebun kurma sampean sing jumlahnya 600 pohon sebatang, ngecek berarti. Sementara janjinya Kanjeng Nabi kan pohon kurma itu sing bakal ditukar ning surga ke. Karena memang kebetulan pohon kuen parak karo umahe yatim. Nah, temenan ya Abu Lubabah, saya ikhlas ridho pohon kebun kurma saya yang di Madinah itu dengan jumlah 600 pohon saya tuker dengan pohon kurma sampai yang di depan rumah ini. Serius, bukan serius, 100 serius. Pikir-pikir maning tanpa pikir panjang, ya wis, oke, saya setuju. Kalau begitu, yuk kita langsung. Kamu saya bawa ke kebun kurma saya yang di Madinah yang jumlahnya 600 pohon itu. Langsung Abu Lubabah dibawa oleh Abu Darda ke kebun kurma milik Abu Darda. Sampai di sana dipersilahkan Abu Lubabah untuk menikmati atau menguasai kebun kurma milik Abu Darda, dan Abu Darda pun kembali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah ikhlas ridho kurma ini milik saya dan saya wakafkan kepada anak yatim ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kam min idkin li Abi
dahda fil jannah. Kata Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, betapa sangat banyaknya dahan pohon kurma kamu di surga. Saya sudah melihatnya. Kata Kanjeng Nabi. Jadi begitu ijab qabul Abu Darda menyerahkan pohon kurma anak yatim kepada anak yatim, seketika itu Rasulullah melihat pohon kurma Abu Darda yang begitu banyak. Kam min uzkin li Abi Dahdah fil jannah. Sehingga betapa senang Abu Dahdah memiliki kebun kurma di surga yang luasnya 100 tahun tidak sampai untuk mengelilingi. Kalau Indonesia dikelilingi berapa hari selesai? Katakanlah dengan menggunakan kendaraan mobil, 1 minggu sampai ya, keliling Nusantara. Kalau di surga 100 tahun beli peragat-peragat Abu Dahdah ngelilingi kebun kurmane. Itu artinya bahwa satu kebaikan akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Dan peristiwa inilah yang kemudian turun wahyu Quran surah Al-Hadid ayat 11. Bisa dibuka Al-Hadid ayat 11 Qurannya. Apa di situ bunyinya? Bunyinya apa di situ? Man dzalladzi, coba lihat. Saya lupa. Punten. Al-Hadid ayat 11. Itu adalah asbabul nuzul daripada turunnya ayat tersebut. Jadi artinya barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya, walahu ajrun karim. Dan Allah Al-Hadid, nah kalau lebih cepat kita lihat di HP saja ya. Ada HP-nya yang punya aplikasi Quran? Ada ya? Coba dibuka, di situ ada. Nah, ini dia. Oh, cepat. Nah, nih. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi man utawi sapane wong dzalladzi yukridu kang nguwei, yang memberikan pinjaman Allah maring Gusti Allah, qardon hasanan kelawan pinjaman sing bagus, fayudha'ifahu, maka sayaktina Gusti Allah bakal nglipat gandaaken lahu maring man mau, walahu lan ikut tetap kadue man ajrun karima, pahala sing mulia. Jadi barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda. Fayudha'ifahu, melipat gandakan. Bukan hanya melipat gandakannya saja, tapi lahu ajrun karim. Orang tersebut akan mendapatkan pahala dengan pahala yang mulia. Coba bayangkan, Abu Dahdah yang mengorbankan, yang meminjamkan kurma 600 pohon ditukar dengan 1 pohon korma untuk dipinjamkan kepada Allah supaya si yatim ini bisa makan, maka Allah sudah membayar tunai, yaitu sebuah kebun kurma di
dengan luasnya 100 tahun tidak selesai untuk mengelilingi. Masya Allah. Ning dunia ketemu beli kira-kira mengono. Ya beli ketemu. Yang 100 tahun nembe mentok muter priwen. Itu yang dinamakan dengan yudhaifu. Kalau di surga itu kan umur manusia abadan abadah. Ya. Yang ada kalkulasi umur kita itu hanya 1 di alam rahim, 2 di alam dunia. Kalau untuk masuk ke alam barzah, alam akhirat sampai kepada alam jannah ataupun alam nar, neraka, itu kita abadan abada selama-lamanya. Lamun jungkel ning neraka yang ning neraka, lamun menang ning surga ya ning surga selawas-lawase. Ya. Ya memang kalau kita berbicara pahala, sekarang tidak akan bisa kita rasakan. Buat apa sih kita sholat? Emang rasanya pribadi? Buat apa sih kita zakat? Oli pahala. Kayak apa sih pahalanya? Guna apa sih ngaji mengkainen? Luru pahala. Endi je pahala kayak apa? Tidak dirasa. Tidak ada rasanya. Apa bentuk pahalanya ke pribadi? Tidak ada. Itu sama halnya dengan sampean ketika masih ada di dalam perut ibu, di dalam alam rahim. Di alam rahim sampean dikasih mata, di alam rahim sampean dikasih kaki. Sampean bertanya, buat apa mata? Kalaupun dijawab mata buat melihat, ndelang apa wong jagat petang ribet mengkenen? Gonang apa dipai sikil? Kanggo lunga-lunga. Lungane mendi wong alam rahim supak jipat mengkenen. Dipai tangan kanggo menggawe apa wong tangan memlakundang mengkenen jelo rahim. Tapi begitu keluar dari alam rahim baru dia merasakan, oh ini yang namanya fungsinya dikasih mata. Oh ini yang namanya fungsi dikasih kaki. Oh ini ternyata fungsinya dikasih tangan. Memang mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja. Ketika dia sudah keluar dari alam rahim. Begitupun sama dengan kita di alam dunia. Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Buat apa kita tolabul ilmi? Buat apa kita berbuat baik kepada orang tua? Buat apa kita beramal soleh? Buat apa kita zakat dan lain sebagainya? Itu tidak akan bisa dijawab hari ini. Nanti ketemu jawabannya kalau sudah keluar dari alam dunia alias mati. Begitu keluar ke alam dunia, begitu keluar dari alam dunia, kita akan rasakan, oh ini ternyata manfaat daripada sholat. Oh ini ternyata manfaat daripada zakat, puasa, haji, tolabul ilmi dan lain sebagainya. Itu baru kita rasakan kalau kita sudah keluar dari alam dunia. Sama halnya dengan ketika kita masih di dalam perut ibu. Mungkin belum ada fungsinya, tapi begitu keluar baru terasa. Sudah isa tak? Bentar lagi. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah ini dijadikan sebagai motivasi kita dalam memberikan bantuan yang memang bantuan itu dibutuhkan dan dapat dijadikan dikategorikan sebagai jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya melulu kepada anak yatim. Dalam hal ini banyak sekali area-area yang memang diperuntukkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini bisa jadi membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Bisa jadi dalam hal ini membantu pembangunan masjid. Bisa jadi dalam hal ini menolong orang yang sedang mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Intinya, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan
itu adalah siapapun yang membutuhkan bantuan